Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda adh-dhama' amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita sore ini untuk bisa melanjutkan majlis kita untuk membahas dan membaca dari kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, riwayat-riwayat yang digabungkan atau dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi tentang kondisi dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk kita semakin mengenal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin mengenal beliau, maka insya Allah kita akan semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari cinta Allah dan cinta Rasulullah adalah bagian daripada hal mendasar yang ada di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya seorang mukmin itu termasuk hal inti yang terkandung di dalam keimanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilnya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mencintai beliau. Ya, kita juga ingin hidup mengikuti Rasulullah SAW. Kita tidak akan bisa hidup mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjalani bimbingan Rasulullah SAW kalau kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Ya, maka setiap hati daripada kita, ya masing-masing daripada kita ngecek, dilihat kondisi hatinya, apakah dia mencintai Rasulullah SAW ataupun tidak. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Kalau sampai dia menemukan bahwasanya hatinya belum cinta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu kecelakaan besar. Ya, apa? Itu pertanda bahwasanya iman yang ada di dalam dirinya itu tidak beres. Iman yang ada di dalam dirinya harus segera diperbaiki. Maka dia harus berusaha untuk menanamkan kecintaan pada Allah dan menanamkan kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya? Caranya, di antara caranya ya selain berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah tanamkan rasa kecintaan, lalu dibantu dengan apa? Mempelajari, mengenali Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah, mengenal Rasul akan membantu kita untuk semakin cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita untuk bisa mencintai Allah dan juga mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemarin pembacaan kita dari kitab ini sudah sampai pada akhir daripada bab 52 ya. Terakhir kemarin bab 52 majaa fi aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, loh ini kitab Syama'il Muhammadiyah ini isinya ya semuanya adalah tentang kehidupan Rasulullah gitu. Tapi ada satu bab khusus yang beliau khususkan di situ karena di situ menceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi secara lebih mendalam sedikit ya.
yaitu tentang bagaimana ya Rasulullah SAW makannya, bagaimana Rasulullah itu enggak setiap hari kenyang, ya Rasulullah SAW itu juga bukan orang yang suka kemudian makan sana sini. Nah ini khususnya urusan makanan ini, ya bahwa makanan itu ya memang dicintai oleh setiap manusia. Manusia normal mencintai makan, suka apa. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam makan tentu ini juga sesuatu yang keluar dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah itu sampai menjalani hari-hari yang kadang beliau itu memang berlapar. Ya, berlapar. Kan kemarin kita baca kisahnya itu, beliau keluar dari rumah, bertemu Abu Bakar, bertemu Umar. Ternyata tiga-tiganya sama-sama sedang lapar, ya lalu kemudian pergi ke rumah salah seorang sahabat, lalu diyafah ya oleh sahabat itu, diterima sebagai tamu, lalu dijamu, lalu kemudian di situ mendapatkan sekadar makanan ya sehingga untuk menutup atau untuk mengurangi rasa lapar yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah diantara contoh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat kita semuanya. Hari ini kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu babu maja fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kitab Syama'il Muhammadiyah ini sudah mau berakhir ya, karena ini ada tinggal berapa bab ini di belakang terakhir sampai bab 50 maja fi wafati Rasulillah. Nanti setelah ini wafatnya Rasulullah. Kemudian fi ru'yati maja'a fi irsi ya mirasi Rasulullah SAW, bab yang membahas tentang warisan Rasulullah, lalu bab yang membahas tentang mimpi, kalau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Nanti ini termasuk hal yang akan kita bahas. Nah, ini bab yang membahas tentang, hari ini kita masuk pada bab yang membahas tentang umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita masuk kita baca dahulu, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا والمسلمين أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وكل زمان. قال الإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. Nah, hadis yang pertama tentang bab tentang umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawakan oleh Imam Tirmidzi, hadis dari Ibnu Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, qala makathan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam bi Makkah 13 sanatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah 13 tahun. Maksudnya tinggal di kota Mekah 13 tahun itu sejak diangkat menjadi nabi. Ya, sejak diangkat menjadi nabi. Adapun Rasulullah lahir di Mekah. Lalu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Ya. Lalu kemudian beliau katakan sejak itu, ya sejak mulai diangkat menjadi nabi, lalu kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah berapa? Berapa Syarif? Di Mekah berapa? 13 tahun ya, sebelum berangkat berhijrah. La tanas, jangan ngantuk ya. Jadi tinggal di Mekah, bi Makkah salasa asyrata sanatan yuha ilaihi. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas adalah siapa? Rasulullah setelah diutus menjadi nabi. Beliau tinggal di kota Mekah 13 tahun mendapatkan wahyu.
Artinya selama mendapatkan wahyu beliau 13 tahun. Wabil Madinati asyra. Lalu kemudian tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Ya. Wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Sedangkan beliau kemudian wafat, ya, pada saat wafat beliau berumur 63 tahun. 63 tahun. Berarti total masa nubuah Rasulullah berapa? 23 tahun. Ya, 23 tahun. Diutus umur 40, lalu kemudian wafat umur 63. Berarti berapa masa nubuah? Disebut dengan era nubuahnya Rasulullah SAW adalah 23 tahun. Sejak 40 tahun sampai 63 beliau wafat. Ya. Nah, ini kita perlu tahu, ya, supaya kita tahu bahwa Masya Allah Rasulullah hanya dalam 23 tahun beliau membuat banyak perubahan, ya, mendidik para sahabat yang hebat-hebat, ya, sehingga kemudian menyebarkan Islam sampai sedemikian rupa sampai hari ini 1500 tahun ajaran Rasulullah SAW kita nikmati hari ini, ya, subhanallah. Hebatnya Nabi kita Muhammad SAW, tentu semua ini adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istamir. Assalamualaikum ilaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Abi Ishaq an Amir bin Sa'd an Jarir an Muawiyah annahu sami'ahu yakhthubu qala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63 wa Abu Bakr wa Umar wa ana ibn 63. Nah, diriwayatkan dari Jarir, meriwayatkan dari Muawiyah. Jadi sahabat menceritakan dari seorang sahabat yang lain, ya, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ya, Muawiyah ini ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabiyun jalil juga, seorang sahabat Nabi SAW. Annahu sami'ahu yakhtubu, ya, bahwasanya Jarir menceritakan bahwa Muawiyah ini suatu hari berkhutbah. Qala, dia berkata, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat di umur 63. Wa Abu Bakrin, dan juga Abu Bakar, wa Umar, dan juga Umar. Jadi dua sahabatnya Nabi SAW yang dekat itu pun, ya, saking cintanya itu, ya, sama Rasulullah SAW itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan umur mereka berdua juga sama, meninggalnya pada umur 63 tahun dua-duanya, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, wafat setelah berapa tahun dari Rasulullah SAW? Beliau wafat tahun berapa? Tahun 13 Hijriah. Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Tadi kan dibilang tuh 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana? Madinah. Ya kan? Rasulullah wafat berarti di tahun ke-10 Hijriah. Lalu Abu Bakar wafat di tahun ke-13 Hijriah. Jarak berapa tahun? Jarak berapa tahun sama Rasulullah? 3 tahun, ya, jarak 3 tahun, hampir 3 tahun. Sebenarnya di tahun ketiga, berarti jaraknya sebenarnya Rasulullah sekitar Abu Bakar meninggal itu sekitar 2 tahun sekian bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masa khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq adalah 2 tahun sekian. Ya, umurnya sama pada saat wafat itu 63 tahun. Berarti beda umur Rasulullah sama Abu Bakar berapa tahun? Ini pada nggak fokus atau gimana kalian ini? Atau malu jawab? Nggak boleh malu kalau belajar. Ayo, berapa tahun beda umurnya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW? Siapa yang mau bicara? Angkat tangan. Siapa? Irfa, labas, Irfa yadak. Angkat tangan. Siapa yang? Kamu. Berapa? Irfa sautak. 3 tahun. Ya, santa. 3 tahun bedanya. Tua siapa? Tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya, lebih tua Rasulullah 3 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq, ya.
Ada yang tahu nggak namanya Abu Bakar As-Siddiq siapa? Siapa yang tahu namanya Abu Bakar As-Siddiq? Abu Quhafah itu kunyahnya. Ya. Nama aslinya siapa? Irfa sotak ya, rajul, anta rajul. Abdullah bin, lupa. Ada yang tahu? Yang lain? Abdullah bin siapa? Abdullah bin, enggak, bukan Abu Quhafah ya, itu kunyah tapi itu nama aslinya. Abdullah bin Utsman bin siapa, tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu sampai kakeknya? Abdullah ibn Utsman ibnu Amir. Abdullah ibn Utsman ibnu Amir radhiyallahu anhu. Ini nama aslinya Abu Bakar. Abdullah bin Utsman bin Amir. Ya, baik. Meninggalnya tahun berapa tadi? 13 Hijriah. Ya, meninggalnya tahun 13 Hijriah. Lalu kemudian kata beliau, wa Umar, dan juga Umar. Ya, Umar juga meninggal di umur berapa? 63 tahun. Umar radhiyallahu anhu meninggal itu pada tahun ke-23 Hijriah. Meninggal pada tahun 23 Hijriah. Baik. Berarti berapa beda umurnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Tahun 23 Hijriah, Rasulullah meninggal tahun 10 Hijriah. Masa gitu aja nggak bisa? Matematika gampang itu, anak kelas kutab aja tahu semua itu. Kalian masa nggak tahu? Siapa yang mau jawab? Jangan malu-malu, ayo. Irfa sotak. Enggak, yang sana yang belakang. 13 tahun. Perbedaannya 13 tahun. Tua mana? Tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah wafat tahun ke-10 Hijriah dan umurnya 63 tahun. Lalu Umar meninggal pada tahun 23 Hijriah, ya. Dan umurnya 63 tahun. Berarti perbedaan umurnya berapa? 13 tahun, ya. Tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab. Dan subhanallah, ya, dua orang sahabat ini oleh Allah juga diwafatkan umurnya sama-sama 63 sama Rasulullah SAW. Ya. Kemudian berarti masa kekhilafahan Umar bin Khattab berapa tahun? Ini. Siapa yang tahu nih hitung-hitungannya? Ayo. Berapa? 10 tahun. Kok bisa kamu bilang 10? Ya, ahsanta. Karena Abu Bakar As-Siddiq kan kekhilafahannya berapa? 2 tahun lebih ya. Ya hampir 3 tahun ya. Sampai ke tahun ke-13 Hijri. Ya, kekhilafahan Abu Bakar sampai tahun 13 Hijriah. Lalu Umar bin Khattab wafat tahun berapa? Beliau syahid. Beliau itu syahid karena beliau kan dibunuh tuh, ya. Meninggalnya dibunuh oleh orang Majusi yang pura-pura menjadi muslim, orang munafik. Lagi sholat subuh langsung ditusuk dari belakang, ya, Umar bin Khattab. Karena beliau itu khalifah yang nggak pakai pengawal itu, ya, beliau nggak mau dikawal sama orang. Cuman biasa kemana-mana cuman sendiri ditemani oleh 1 orang saja begitu. Nah, ketika sholat subuh tiba-tiba dari saf depan ini si orang ini bawa pisau yang sudah dikasih racun, tiba-tiba ditusukkan kepada Umar bin Khattab, lalu kemudian beliau syahid, ya, dalam keadaan beliau, ya, artinya ditusuknya ketika sholat, lalu kemudian setelah itu beberapa waktu beliau pun syahid, ya. Mudah-mudahan Allah terima beliau insyaallah. Nah, ini Umar bin Khattab tahun ke berapa? 23 Hijriah. Berarti Rasulullah wafat tahun 10, Abu Bakar wafat tahun 13, berarti khilafahnya berhenti pada 13 Hijriah, lalu tambah
sampai ke 23 ada 10 tahun. Jadi masa kekuasaan Umar bin Khattab adalah 10 tahun. Faham? Dan subhanallah 10 tahun inilah masa perkembangan Islam yang dahsyat di zamannya Umar bin Khattab. Di 10 tahun itulah perkembangan umat Islam itu meluas perluasannya sampai ke Palestina, sampai ke Qadisiyah. Qadisiyah itu daerah perbatasan Persia. Jatuhnya Persia di eranya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Kemudian ke mana? Ke barat itu sampai ke Mesir, sampai ke Sudan, sampai ke mana itu? Semua dikuasai oleh kaum muslimin pada saat itu. Ke selatan sampai ke Yaman, sampai ke Oman, ya. Semua itu dikuasai oleh kaum muslimin di bawah khilafah Umar bin Khattab. Dan di zamannya beliau banyak sekali perkembangan ilmu-ilmu fikih. Ya, untuk hukum-hukum ini, ketentuan pasar, ketentuan penataan-penataan, banyak hal di zaman Umar bin Khattab. Baitul Maqdis ya direbut kembali oleh kaum muslimin dari kekuasaan orang-orang Nasoro pada saat itu, orang-orang Romawi pada saat itu, di eranya siapa? Umar bin Khattab. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa Umar bin Khattab itu. 10 tahun tapi dia banyak membawa perubahan buat Islam dan kaum muslimin ke berbagai daerah. Di zamannya Utsman bagaimana? Di zaman Utsman pun sama. Kaum muslimin melakukan perluasan terus sehingga sampai ke Khurasan. Dia di timur itu sampai ke Khurasan. Negeri Iran, terus ke sana lagi ya, ke daerah-daerah Kazakhstan, ya, Bukhara, ya, itu terus itu zamannya Utsman. Kemudian ke barat juga begitu sampai ke Mauritania sana, ya, kemudian ke utara juga seperti itu, terus perluasan ke daerah yang sekarang masuk ke Eropa, Turki, ya, saat itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin di zamannya Utsman bin Affan, sehingga saat itu banyak orang ajam non Arab yang masuk Islam. Makanya kemudian ketika itu terjadi apa? Agak kekacauan soal bacaan Quran. Makanya di era Utsman kemudian Quran disatukan, ya kan? Karena banyak bacaannya kemudian disatukan, diseragamkan bacaannya, semuanya dijadikan satu bacaan supaya kaum muslimin tidak bingung di dalam membaca Al-Quran. Karena pada saat itu banyak orang-orang non-Arab yang masuk ke Islam sehingga kemudian mereka membaca Al-Quran dengan lahjahnya masing-masing gitu, jadi bingung ya. Sehingga perlu menyeragamkan Al-Quran. Itu di zaman Utsman. Nah, inilah Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan beliau syahid. Utsman bin Affan juga syahid. Terbunuhnya tahun berapa? Siapa yang tahu? Utsman bin Affan. Peristiwa pembunuhan atau syahidnya Utsman bin Affan. Tahun 35 Hijriah. Tahun 35 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah Umar? Berapa tahun? 12 tahun. Ya, 35 kurangi 35 kurangi 12. 35 kurangi 23, berarti 12 tahun. Itu masa Utsman bin Affan menjadi khalifatul muslimin, ya. Umurnya berapa pada saat wafat? Siapa yang tahu? Apakah 63 juga? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Utsman bin Affan ketika syahid umur berapa? Umur 80 tahun. Umur 80 tahun. Coba perhatikan. Jadi dari tahun ke-10 Hijriah sampai ke berapa tadi? 35. Berapa tahun itu? 10 ke 25 tahun. Ya kan? 25 tahun. Lalu beliau wafat di umur 80 tahun. Berarti umurnya Rasulullah sama Utsman bin Affan. Gimana? Berapa perbedaannya? PR ya. Apa biar kalian mikir, PR nih nanti, ya. Ustaz tambah lagi, satu lagi, Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau syahid juga. Masya Allah, ya, para sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang syuhada. Beliau juga syahid, dibunuh pada tahun keberapa Hijriah?
tahun ke-40 Hijriah. Ya, tahun ke-40 Hijriah. Ada yang mengatakan riwayat ya 39, ya antara 39 40 lah ya, biasa khilaf di dalam masalah riwayat itu sering terjadi, kadang beda 1 tahun 2 tahun begitu ya. Ada yang mengatakan 38, ada yang mengatakan 39, ada yang mengatakan 40 Hijriah ya. Lalu kemudian beliau pada saat wafat umur berapa Ali bin Abi Thalib? Nah, di sini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan Ali meninggal atau wafat syahid pada umur 65 tahun. Tapi banyak yang mengatakan tidak, Ali juga syahid pada umur 63 tahun. Ya, di tahun 40 atau di tahun 39 Hijriah. Ya. Itu pada saat itu umurnya sekitar 63 tahun. Ya, tapi ada yang mengatakan 65 tahun antara dua ini. Nah, berapa perbedaan Ali sama Rasulullah SAW umurnya? PR yang kedua. Nah, nanti besok majelis yang kedua Ustaz mau tanya nanti. Ya, silahkan dihitung. Sudah dicatat kan? Sudah dicatat tadi? Utsman wafat tahun berapa? Hah? 35. Umurnya 80. Kalau Ali 40. Tahun 40 Hijriah. Ya. 39 atau 40, oke. Terus kemudian umur berapa? 63 atau 65, ada dua riwayat. Nah, nanti dihitung coba kira-kira jaraknya sama Rasulullah umurnya berapa. Nah, itu. Biar kalian tahu semuanya insya Allah. Baik, lanjutkan. Nah, sebentar, sini belum selesai. Jadi siapa tadi? Muawiyah, dia berkata, dia berkhutbah lalu kemudian mata Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu wafat umur 63 tahun dan Abu Bakar dan juga Umar pun wafat di umur itu. Wa ana ibnu talatin wa sittin, dan pada saat ini aku adalah umur 63, sedang berumur 63. Jadi pada saat Muawiyah berceramah itu, berkhutbah itu, dia mengatakan sekarang tuh aku berumur 63. Apa maksudnya beliau mengatakan ini? Beliau berharap juga dapat umur yang sama dengan umurnya Rasulullah SAW. Ya, beliau berharap itu. Walaupun kemudian pada faktanya kemudian beliau wafat pada umur berapa Muawiyah? Pada umur 80 tahun. Ya, beliau wafatnya di umur 80 tahun. Ya, tahunnya berapa Ustaz lupa. Ya, tahunnya meninggalnya. Jadi pada saat dia berceramah itu umur 63 tahun. Ya. Jadi ini fadilah umur 63. Orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW bahkan sampai umurnya saja berharap pengen umurnya sama Rasulullah. Mana ada orang pengen umurnya dipendekkan. Ternyata Allah kasih sama dia 80 tahun. Ya, padahal dia berharap meninggal di umur 63 tahun. Kenapa? Karena ingin sama umurnya Rasulullah SAW. Nah, ini saking cintanya sama Rasulullah SAW. Nah, Ustaz. Assalamualaikum ilaikum. Qala حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. Nah, riwayat yang berikutnya ini penguat dari yang sebelumnya, bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu 63 sanatan. Ya, bahwa Rasulullah SAW itu wafat sedangkan beliau berumur berapa? 63 tahun. Ya. Nah, Samir. Ini cuma penguat aja riwayat ini. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Ahmad bin Mani'in wa Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Ismail bin Ulayyah an Khalid bin al-Hadda'i qala anbana Ammar maula bani Hashim qala sami'tu ibn Abbas yaqulu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 65. Baik, ini ada sebuah riwayat juga dikatakan di sini dari Ibnu Abbas. Ya, dia mengatakan yaqulu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 65. Rasulullah SAW wafat sedangkan beliau berumur 65 tahun. Tapi hadis ini menjadi syadz.
apa itu syadz? Hadis yang dianggap menyendiri, berbeda dari hadis-hadis yang lain yang rata-rata hadis menyebutkan umur beliau atau riwayat sahabat rata-rata menyebutkan umur beliau 63 tahun. Ya, sehingga Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ya beliau mengatakan riwayat yang menyebutkan wafatnya Rasulullah selain di umur 63 tahun itu riwayat yang biasanya ada masalah. Nah, begitu ya beliau katakan. Artinya bisa dikatakan ittifaq ya, sepakat para sahabat itu rata-rata mengatakan bahwa beliau memang wafat pada umur 63 tahun. Terus kenapa nih Imam Tirmidzi kok bawa hadis ini ke sini? Ya ini sebagai pengetahuan aja buat kita bahwa ada loh yang meriwayatkan dan mengatakan 65 tahun. Ya, karena kadang orang ya di zaman itu ya orang menghitung tanggal, menghitung itu nggak seperti zaman sekarang. Kalau tanggalan di zaman sekarang lebih mudah untuk ditentukan. Di zaman dahulu orang kadang sulit untuk menentukan tanggal. Kalian kalau tanya sama mbah kalian, mbah dulu lahir tanggal berapa? Bisa jadi mbah kalian nggak tahu. Wah nggak tahu dulu tanggal berapa yo? Nggak tahu. Terus zaman dulu itu ditandainya dengan peristiwa ini peristiwa itu. Nah begitu ya. Makanya bahkan lahirnya Rasulullah SAW itu juga terjadi ikhtilaf. Ya. Pada tanggal berapa beliau itu lahir? Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, tapi apakah ittifaq pada tanggal itu? Enggak juga, ada sebagian mengatakan tanggal-tanggal yang lain. Terjadi ikhtilaf. Tapi yang jelas yang diingat adalah tahunnya, yaitu tahun apa? Tahun gajah. Ya, kenapa? Karena ada peristiwa serangan Abrahah sama pasukan tentara bergajahnya untuk menggempur Ka'bah pada saat itu. Jadi di zaman itu memang nggak mudah untuk mengingat tanggal. Maka wajar kalau kemudian terjadi perbedaan riwayat-riwayat, dan di sini Imam Tirmidzi membawa riwayat ini supaya mengajarkan kepada kita bahwa di sana ada khilaf, ya. Tetapi kemudian para ulama memberikan keterangan bahwasanya ke semua riwayat yang sini dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ya beliau mengatakan bahwasanya semua riwayat yang menyebutkan tentang umurnya Rasulullah ketika wafat selain dari 63 tahun adalah hadis-hadis yang memiliki masalah di dalam riwayat. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Abana qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an al-Hasan an Daghfal bin Handalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu 65. Qubida wa huwa ibnu taib. Di sini ada sebuah riwayat disebutkan bahwa riwayat ini dari Daghfal bin Handalah. Ya. Hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif karena dia mursal. Hadis mursal itu adalah, kalian sudah belajar mustalah enggak? Mustalah hadis. Siapa yang sudah belajar mustalah hadis? Mustalah hadis. Mustalahul hadis. Angkat tangan yang tegas. Angkat tangan, angkat tangan. Tahun berapa? 6. Tahun 6. Taib. Tahu hadis mursal kan? Hadis mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan tabi'i langsung kepada Rasulullah SAW, melompat langsung pada Rasulullah SAW. Disebut mursal karena seorang tabi'i dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya, kalau dia meriwayatkan dari Rasulullah pasti di situ ada yang dilompati. Nah, biasanya sahabat. Kalau yang dilompati itu adalah sahabat, nggak ada masalah. Ya, tapi masalahnya sering terjadi tabi'i meriwayatkan dari tabi'i yang lain, bahkan kadang-kadang sampai tiga lapis. Tabi'i meriwayatkan dari tabi'i lagi baru sahabat, baru Rasulullah SAW, begitu. Paham? Sehingga itu menjadikan kekhawatiran ketika hadis itu mursal, ya, maka khawatir di situ jangan-jangan ada tabi'i lain nih di sini yang masih nggak disebut sama dia, karena dia hanya menceritakan tentang peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Maka hadis yang diriwayatkan oleh tabi'i yang sifatnya langsung tentang Rasulullah SAW, maka itu menjadi disebut sebagai hadis mursal. Dan hadis mursal termasuk dalam hadis-hadis yang dhaif, ya, sehingga dia periwayatannya dia harus dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain sehingga baru kemudian nanti bisa diterima. Ya, begitu. Wallahu alam. Taib. Nah, di sini Daghfal bin Handalah dikatakan bahwasanya Daghfal bin Handalah ini adalah seorang tabi'i. Tapi adalah orang lain lagi yang mengatakan bahwasanya bukan, Daghfal bin Handalah ini dia sahabat, tapi dia ini bukan orang yang dikenal dengan periwayat.
Ya, dia ini orang nggak kenal dengan riwayat. Ya, makanya di sini Abu Isa di situ di kelanjutannya, qala Abu Isa wa daghfalu la na'rifu lahu sama'an minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ya, dan daghfal ini tidak pernah kami ketahui pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah daghfal ini di zaman Nabi SAW adalah seorang orang biasa. Artinya dia nggak pernah dikenal pernah meriwayatkan satu hadis pun atau apapun, tidak pernah. Ya, Daghfal bin Hanzalah. Ya. Ini ada dua sebutan itu, sehingga hadis ini masuk di dalam dhaif karena ada keraguan pada sosok yang namanya Daghfal bin Hanzalah. Dia mengatakan apa? Qubida wa huwa ibnu khamsin wa sittin. Rasulullah SAW itu wafat pada umur 65 tahun. Nah, makanya tadi kan sudah disebutkan, Ibnu Hajar mengatakan semua riwayat yang menyebutkan wafatnya Rasulullah di umur melebihi atau selain dari 63 tahun adalah hadis-hadis yang punya masalah. Termasuk ini dibawakan lagi oleh Imam Tirmidzi, dan ternyata memang hadis ini bermasalah pada Daghfal bin Hanzalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Nah, baik, hadis ini siapa yang ingat? Hadis ini pernah disebut di awal kitab dahulu. Ya, di awal kitab hadis ini pernah dibawakan oleh Imam Tirmidzi juga di awal kitab ini. Ya, nanti bisa dilihat di awal-awal kitab menceritakan tentang pensifatan fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sini dari Anas bin Malik. Ya, annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bittawilil ba'ini wala bil qasir. Rasulullah SAW itu bukan orang yang terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaq, bukan juga orang yang kulitnya terlalu putih. Memang ada orang terlalu putih, kan ada tuh. Orang-orang terlalu putih banget. Bukan sakit, kalau orang sakit putih itu lain lagi, tapi dia memang putih banget itu. Biasanya orang-orang daerah-daerah Rusia mana itu ya, putih banget itu kulitnya, sehingga malah kadang-kadang kalau kena matahari sedikit aja sudah langsung memerah ya, kadang bentol-bentol gitu ya. Kalau kulitnya orang yang terlalu putih itu nggak pati sehat malahan ya. Yang paling bagus tuh kulitnya orang Indonesia katanya ya, mau dijemur bisa, mau didinginkan juga bisa katanya begitu. Wallahu alam. Coba aja kalian nanti kalau mau dicoba jemur gitu seharian, kira-kira gimana kulitnya. Baik, mana tadi? Wala bil abyadi al amhaq ya, wala bil abyadil amhaq ya, tidak terlalu putih. Wala bil adami, dan juga tidak hitam, terlalu hitam atau sangat hitam tidak. Wala bil ja'dil qatat, dan rambutnya ikal tapi tidak keriting. Ya, ja'dul qatat itu keriting yang sangat lembut seperti rambut-rambutnya orang Afrika. Jadi keriting bulat-bulatnya kecil-kecil gitu itu ya. Itu disebut dengan al-ja'dil qatat. Adapun rambut yang ja'ad itu artinya adalah keriting. Ya, atau bisa diartikan ja'ad itu dia seperti rambut yang berombak, agak keriting tapi sedikit gitu. Nah, itu disebut ja'ad. Adapun al-qatat itu yang terlalu keriting. Nah, begitu. Wala bisabti, tapi juga rambutnya bukan yang lurus. Jadi bukan rambut lurus seperti rambutnya rata-rata orang Indonesia ya, bukan. Jadi Rasulullah itu rambutnya agak agak ikal ya, agak mengombak ya, tapi tidak keriting dan juga tidak lurus sallallahu alaihi wasallam.
Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinin. Kemudian beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Nah, di sini disebutnya 10 tahun. Ya. Wa bil Madinati 10 sinin, dan tinggal di Madinah 10 tahun. Loh Ustaz, ini kok 10 tahun? Nah, di sini yang tadi Ustaz bilang. Orang-orang dulu kadang-kadang menghitung tahun itu banyak bingung, sulit, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan di dalam riwayat. Ya, tapi seperti mana yang tadi dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa ya umur beliau wafat pada umur 63. 63 itu kalau dihitung sejak umur 40 tahun. Nah, di situ ada 3 tahun tambahan, yaitu 13 tahun di Mekah, lalu yang 10 tahun di Madinah. Ya. Tanggalan Hijriyah, ya, tanggalan Hijriyah itu kan baru dibuat di eranya siapa? Siapa yang tahu? Nah, Umar bin Khattab, ya. Tanggalan Hijriyah itu baru ada di eranya Umar bin Khattab. Artinya ketika Rasulullah wafat saja, itu kaum muslimin belum punya tanggalan sendiri, belum punya, sehingga sulit untuk menghitung-hitung apa dan sebagainya. Wajar kalau kemudian terjadi apa? Riwayat-riwayat yang berbeda-beda di dalam mengatakan ada yang 10 tahun, ada yang bilang 13 tahun, ada yang umurnya wafat 65 tahun, ada yang bilang umurnya 63 tahun, nah begitu. Ya, sehingga kita nggak perlu runsing dengan keributan atau perbedaan-perbedaan ini. Ini Imam Tirmidzi membawakan riwayat ini semua, walaupun sebagiannya dhaif, itu dalam rangka untuk memberitahu pada kita di sini terjadi khilaf. Ya, di sini terjadi khilaf. Jadi ya kira-kira di umur-umur itulah, dan Ibnu Hajar menekankan bahwa yang rajih dari setiap pendapat bahwa wafatnya Rasulullah di umur 63 tahun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wabil Madinati 10 sinin, dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sana. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah pada umur 60 tahun. Nah, di sini disebutkan di sini, ya. Disebutnya 60 tahun karena dia nyebut 10 tahun di di Mekah dan 10 tahun di Madinah, maka dia ketemunya 60 tahun. Tapi wajar kalau kemudian ada perbedaan dalam periwayatan atau dalam penghitungan, ya. Walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Sedangkan di rambutnya beliau pada saat wafat itu, ya, dan di jenggotnya beliau itu tidak ada rambut putihnya kecuali tidak lebih dari 20 helai saja. Ya, artinya Rasulullah SAW ketika wafat rambut ubannya itu nggak melebihi dari 20 helai, kata Anas bin Malik, ya, sebagai khodimnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang terakhir ini hadis tambahan, Ustaz baca aja. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik nahwahu. Nah, ini cuma penguat bahwa ada jalur lain yang dari Anas bin Malik yang sama-sama semuanya ketemu di Anas bin Malik, tapi juga menyebutkan bahwa Rasulullah meninggal pada umur 60 tahun. Tapi sekali lagi, ya tadi sudah disebutkan bahwa Ibnu Hajar sudah memberikan penjelasan yang rajih adalah pendapat 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat buat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.